Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lailin dengan NIM 8589583881. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan materi ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Melalui pengamatan sederhana tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama kita bisa tahu bahwa makhluk hidup itu butuh makan dan bernafas. Di sini saya mengamati beberapa hewan. Mereka aktif mengambil energi dari sekitar. Karena tanpa nutrisi dan oksigen, metabolisme tubuh mereka tidak akan berjalan. Kedua, makhluk hidup itu bergerak. Tidak harus berpindah tempat seperti hewan, tumbuhan pun bergerak mengikuti cahaya matahari. Selain itu, mereka peka terhadap rangsangan. Ketiga, ada proses pertumbuhan. Jadi, sel-sel mereka terus membelah dan bertambah besar. Berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Dan mereka juga mengeluarkan zat sisa atau ekskresi agar racun di dalam tubuh gak menumpuk. Semuanya bekerja dalam satu sistem yang rapi. Nah, pada pengamatan yang saya lakukan di sini, saya mengamati banyak sekali hewan dan tumbuhan, mulai dari pohon rambutan, pohon singkong, pohon pepaya, dan juga hewan yakni kucing, ikan, kambing, dan sapi. Nah, dari pengamatan singkat yang saya lakukan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun bentuknya berbeda-beda, semua makhluk hidup ini memiliki mekanisme yang sama untuk bertahan hidup. Selanjutnya yakni gerak pada tumbuhan. Pertama, kita uji gerak seismonasti atau pengaruh sentuhan. Ternyata beda kekuatan sentuh, beda juga reaksinya. Saat diberi sentuhan halus, daun cuma menutup perlahan dan butuh waktu 2 menit untuk membuka kembali. Saat dikasih sentuhan sedang, daunnya menutup agak cepat dan butuh waktu 4 menit untuk membuka kembali. Dan saat diberi sentuhan kasar, seluruh daun dan tangkai langsung menutup cepat. Dan untuk membuka kembali butuh waktu paling lama yaitu 10 menit. Selanjutnya ada gerak niktinasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Di sini saya membandingkan dua kondisi. Di tempat terang, daun putri malu tetap segar dan terbuka. Tapi saat ditaruh di tempat gelap atau ditutup selama 30 menit, daun-daunnya langsung menutup. Selanjutnya yakni gerak geotropisme negatif. Buatlah 2 buah pot tanaman kacang hijau. Caranya, tanamlah 3 biji kacang hijau dalam setiap pot ukuran kecil. Pembuatan pot tanaman kacang hijau ini sebaiknya dilakukan di tempat terbuka sehingga tanaman yang dihasilkan berdiri tegak. Kemudian beri label A untuk pot pertama dan B untuk pot lainnya. Letakkan pot B secara horizontal, sedangkan pot A dibiarkan berdiri dan simpanlah keduanya di tempat terbuka. Lakukanlah pengamatan selama 1 minggu. Di hari pertama, kedua pot mulai menunjukkan tanda kehidupan dengan munculnya satu akar. Memasuki hari kedua sampai hari keempat, pertumbuhan mulai terlihat jelas. Pada pot A, tumbuh perlahan dari 0,2 cm ke 1 cm. Pada pot B, sedikit lebih cepat mencapai 1,3 cm di hari keempat. Pada hari kelima sampai hari ketujuh,
Pot A terus naik ke angka 1,9 cm, lalu 2,9 cm, dan berakhir di 3,6 cm pada hari terakhir. Batangnya tetap kokoh, tumbuh tegak berdiri. Sedangkan pot B pertumbuhannya lebih pesat dari pot A, dari 2,5 cm di hari kelima hingga mencapai 4,1 cm di hari ketujuh. Tapi uniknya, batangnya tidak tegak, melainkan tumbuh berkelok mengikuti arah cahaya matahari. Dari data ini, kita bisa lihat kalau faktor lingkungan seperti arah cahaya sangat memengaruhi kecepatan dan arah pertumbuhan batang tumbuhan.